Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu video dari Mukibin Akut asal Garut. Mukibin ini Mukibin yang terlalu berani menurut saya. Karena apa? Ya tidak hanya menyoroti terkait polemik Nasabalawi, tapi siapapun orang yang dia tidak setuju maka diserangnya dalam konten-kontennya. Gaya Mukibin ini kayaknya pengen niru gaya seorang politikus Rocky Gerung, tapi nalarnya amburadul. Kenapa saya sebut amburadul? Orangnya terlalu sombong, merasa paling pintar sendiri, bahkan semua orang disalah-salahin. Dan ciri khas orang ini untuk menyebut orang-orang yang berseberangan dengannya, meskipun yang disebut adalah kiai yang sudah punya nama besar, maka dihilangkan embel-embel kiainya. Ini mirip gaya Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab ketika menyebut orang-orang yang berseberangan dengannya, sekalipun itu kiai besar, maka status kiainya dihilangkan. Ini sama dengan politik junjungannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan pamor orang yang disebutnya dalam pandangan publik. Nah, yang akan saya komentari kali ini adalah terkait apa yang disampaikan oleh A.A.T Garut. Dalam channelnya, ia bernama A.A.T Garut, tapi publik cenderung menyebut dengan sebutan Curut Garut. Ya entah nama yang sebenarnya siapa, apakah A.A.T Garut atau Curut Garut, ini nggak penting. Karena dalam dunia sosmed, apalah arti sebuah nama. Yang penting narasi-narasi orang tersebut. Ketika namanya tidak ketahui, tetapi setiap kali kontennya itu membuat edukasi kepada masyarakat luas, ya orang tersebut berarti orang yang baik dan orang yang bernalar waras. Tapi ketika konten-kontennya itu justru sesat dan menyesatkan dan cenderung menyerang sana dan menyerang sini, ya maka bisa sebut bahwa Curut Garut ini hanya orang yang pengen populer. Kenapa saya sebut Curut Garut pengen populer? Ya, dalam salah satu kontennya itu pernah saya melihat bahwa dia itu bermimpi, berangan-angan, berhayal, pengen menjadi orang besar, pengen menjadi orang yang terkenal. Makanya penontonnya itu diharap untuk mengangkat namanya dengan cara mensubscribe channelnya. Jadi ambisi orang ini begitu tinggi. Dan dia pengen populer. Untuk urusan Nasabalawi itu orang ini hanya nebeng populer saja, tapi tidak mau mendalami apakah Nasabalawi itu nasab yang tersambung ke Rasulullah atau tidak. Tapi ia menjadi Mukibin Akut, membela, mengframing, dan justru ngata-ngatain kepada orang-orang yang membatalkan Nasabalawi. Nah, sebelum saya panjang lebar, seperti apa pernyataan dari Curut Garut ini, penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kebenaran itu ada yang bisa diakses dengan data empiris, ada yang bisa diakses dengan bukan dengan data empiris, dengan penalaran logis, begitu. Dan ini penalaran logis tidak semua orang mampu untuk mengaksesnya, termasuk Dilema Abbas Buntet. Makanya kenapa sampai menggugurkan Nabi Alwi sebagai Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya, mengakses kebenaran dengan tatanan logis murni, apalagi itu banyak sekali orang tidak memahaminya, banyak sekali orang tidak menguasainya, sehingga karena tidak menguasai, banyak sekali dari mereka itu yang tidak menganggapnya, termasuk di dalamnya guru gembul. Jadi ya saya mau mengatakan begini saja, orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak takik di dalam berpikir, ilmu matiknya cetek-cetek mereka itu.
Saya mau mengatakan lah, orang-orang mereka tidak ada ilmu yang di bawah, yang di atas saya nggak ada. Yang ilmu di atas saya nggak ada. Khususnya dalam ilmu mantik dan dalam ilmu ilmu kalam, ilmu tauhid, nggak ada. Mereka itu nggak mampu mentahkik makna. Tuh klaim dari saya, ya. Malu kamu itu kalau udah disebutin gitu, nggak marah tuh, malu kamu itu. Kalau ada orang ngomong ilmunya lebih tinggi daripada saya mah samperin, ayo kita ngobrol begitu. Ya kalau memang benar berarti saya berguru. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, apa yang disampaikan oleh Curut Garut ini menyebutkan bahwa sebuah kebenaran itu ada yang bisa diakses dengan data empiris, ada yang bisa diakses dengan penalaran logis. Nah, seperti nasabah alawi itu adalah sebuah kebenaran yang bisa diakses dengan penalaran logis, dan tidak semua orang itu mampu mengakses dengan penalaran logis tersebut. Ini sungguh aneh. Orang yang mengaku sebagai orang yang paling ahli dalam ilmu mantek, ilmu kalam, tetapi justru terlihat bodoh dalam menyikapi nasabah alawi. Nasabah alawi disebut sebagai sebuah kebenaran yang hanya bisa diakses dengan penalaran logis. Tak ubahnya keberadaan surga dan neraka. Ini kacau. Orang yang ngaku sebagai ahli ilmu kalam, tapi ilmu kalamnya justru menyesatkan dan membodohkan. Kalau kebenaran surga dan neraka itu kan urusan goib, memang ada, tapi memang itu tidak bisa diakses dengan data empiris. Berbeda dengan keberadaan apakah Curut Garut itu benar-benar orang Garut atau tidak. Nah, ini bisa ditemukan faktanya. Kalau memang Curut Garut ini berasal dari Garut beneran, ya berarti itu benar dan bisa dibuktikan dengan data empiris. Nah, kalau surga dan neraka itu memang hanya bisa ditemukan dalam penalaran logis dan pada akhirnya harus diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kebenaran surga dan neraka ini disamakan dengan kebenaran nasabah alawi yang hanya bisa ditemukan kebenarannya lewat penalaran logis, lah ini Curut Garut ini keblinger. Karena kebenaran, apakah Ba'alawi ini tersambung ke Rasulullah atau tidak, atau justru nasabah palsu, ya bisa ditemukan lewat data-data empiris. Dicari DNA-nya, dibuktikan, tes DNA, kemudian kita gali sejarahnya, kita kaji kitab-kitab nasab, itu bisa ditemukan dengan data empiris, bukan justru kebenarannya itu ditemukan lewat penalaran logis. Gimana sih Anda ngaku paling alim dalam ilmu kalam tapi justru goblok banget? Lah, dari video Curut Garut tadi yang disitu mengatakan goblok, bodoh kepada orang-orang yang ada di PWI LS, seperti halnya Gus Abbas Buntet, Bang Haji Roma Irama, bahkan juga mengatakan Guru Gembul juga termasuk orang yang bodoh, dan siapapun yang berseberangan dengan orang ini ya disebut bodoh. Tapi dia tidak sadar bahwa dirinya lah yang bodoh. Nasabah alawi ini berkali-kali saya katakan, memang nasabnya nasab yang rancu. Disuruh tes DNA untuk verifikasi, malah pada tidak mau. Kalau memang bahwa Ba'alawi itu asli keturunan Rasulullah, kenapa sih harus takut untuk tes DNA? Yang takut itu kan yang merasa bersalah. Kalau orang tidak merasa bersalah, mestinya tidak perlu takut. Ketika publik menuntut agar orang-orang Ba'alawi untuk melakukan tes DNA, ya tes DNA saja. Biar publik puas hasilnya apakah C1 atau G. Nah, ketika ada orang Ba'alawi yang sudah tes DNA hasilnya G, inilah alasan kenapa orang-orang Ba'alawi menjadi ketakutan yang luar biasa dengan yang namanya tes DNA. Sehingga membuat hukum baru bahwa hukum tes DNA itu haram untuk menguji kesohihan nasab seseorang. Nah, ini kan aneh. Dan yang paling akan saya kritisi dalam pernyataan Curut Garut ini adalah bahwa
orang-orang yang ada di PWILS itu tidak ada yang sealim Surut Garut. Artinya tidak ada orang-orang yang paling mumpuni dalam ilmu mantek, ilmu kalam. Miris untuk orang ini, dia begitu sombong, merasa paling hebat sendiri, dan kehebatannya itu kok bukan publik yang mengakui, tapi dirinya sendiri yang mengaku bahwa sayalah orang yang paling hebat. Tadi kan kita menonton apa yang disampaikan oleh Surut Garut, bahwa tidak ada orang-orang yang ada di PWILS itu melebihi kemampuannya dari Surut Garut, khususnya dalam ilmu kalam, khususnya dalam ilmu mantek. Orang alim itu tidak perlu mengaku, orang alim itu tidak perlu menonjolkan kealimannya biar dianggap alim. Orang alim itu butuh membuktikan kealimannya dengan tunjukkan keilmuannya dalam publik, itu saja. Dan orang alim itu ya diakui oleh akademisi khususnya ya, dia itu benar-benar cerdas, benar-benar alim ya, yang mengakui adalah akademisi. Dia waktu sekolah misalnya, baik waktu pesantren, baik waktu kuliah, itu memang benar-benar orang yang berprestasi atau tidak. Nah, itu yang mengakui adalah lembaga, bukan pengakuan secara pribadi. Kemudian sosial. Orang alim itu diakui oleh sosial. Apakah publik itu benar-benar mengakui bahwa orang tersebut adalah orang yang alim, orang yang cerdas atau tidak? Jadi sangat fatal ketika alim ngaku sendiri, saya ini orang yang paling alim, saya ini orang yang paling hebat dalam ilmu kalam, dalam ilmu mantek. Padahal dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan man qala aliman fahuwa jahilun, bahwa orang yang mengaku dirinya alim itu justru orang bodoh. Jadi mengaku alim saja disebut bodoh, apalagi merasa paling alim di antara orang-orang yang lain. Nah, ini berarti kan lebih bodoh dari sekedar bodoh. Maka Surut Garut ini ya saya sebut orang bodoh, bukan orang yang alim. Karena dalam pandangan publik itu rasanya tidak pantas, tabu lah. Sangat tabu orang alim kemudian ngaku, saya ini orang paling alim, dan kamu itu levelnya di bawah saya semua. Ini sangat tabu. Dan publik justru akan menilai bahwa orang yang semacam ini orang yang nalarnya kurang waras. Mana ada orang alim ngaku alim itu hanya orang-orang yang tidak waras yang pernah melakukannya. Itu saja. Jadi pada intinya Surut Garut ini setiap konten-kontennya itu konten provokasi, konten framing, menyerang sana sini, tidak hanya soal polemik nasab. Bahkan ketika menyoroti politik terkait Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat, juga diserang habis-habisan oleh Surut Garut ini. Orang ini memang tujuannya untuk mencari untuk mencari tenar saja, untuk mencari popularitas, tidak lebih dari itu. Maka dia sok cerdas, sok ilmiah, tapi ketika berhadapan dengan nasab Alawi, keilmiahannya itu menjadi luntur seketika. Dia menjadi bodoh seketika. Pokoknya membela Alawi. Dia tidak mau mengkaji, dia tidak mau meneliti. Kenapa? Ya karena kalau Surut Garut ini mau meneliti, mau mengkaji terkait nasab Alawi, dia akan terjebak sendiri dengan pembelaannya. Dia akan malu sendiri. Makanya dia tidak berani meneliti, tidak berani untuk mengkaji apakah Alawi ini keturunan Rasul beneran atau justru orang yang hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul. Buktikan kalau Surut Garut itu berani meneliti dan berani mengkaji terkait nasab Alawi, pasti akan terjebak sendiri nanti. Dia akan menemukan fakta bahwa Alawi bukan keturunan Rasulullah. Makanya yang namanya Muhyiddin ini secerdas apapun, sepintar apapun, ini akan berlaku tolol dan akan bersikap bodoh. Pokoknya membela itu saja. Jadi pembelaannya sudah membabi buta dan cenderung menyerang
mencaci maki kepada orang-orang yang pro dengan kajian ilmiah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Corot Garut yang merasa dirinya paling alim di antara orang-orang yang ada di BWI-LS terkait ilmu mantek, terkait ilmu kalam, ini justru pengakuan yang terkesan bodoh. Ia sedang menunjukkan kebodohannya. Karena seperti tadi yang saya singgung, bahwa orang yang mengaku alim adalah orang yang bodoh. Apalagi mengaku paling alim, berarti ia paling bodoh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.